bangsa ini supaya baik bagaimana? Ya saling sinergi. Antara kaya dan miskin sinergi. Antara kelas pedagang, kelas pegawai, seniman, petani, buruh, itu bisa bersinergi sehingga negara ini bisa jadi negara maju. Budaya lain juga harus kita kenali. Yang baik-baik bagaimana itu kalau bisa kita ambil yang baik, positifnya kita pakai. Jadi keberagaman itu sesuatu yang sudah keniscayaan ya. Kita lahir itu dari harmonisasi antara laki-laki dan perempuan. Dunia itu tidak isinya laki-laki aja. Tidak semua perempuan aja homogen. Jadi bineka itu Tuhan itu sudah ngasih contoh. Iya benar, Bapak. Justru sinergi dari plus dan minus itu regenerasi kan. Selamat datang di podcast PMI. Selamat datang di podcast politik. Selamat datang di Politik Podcast for Humanity. Halo Sobat Kemanusiaan, kembali lagi di Poditi, Podcast for Humanity. Di sini kita kedatangan tamu spesial dengan Bapak Win di sini. Perkenalkan diri Bapak Win. Silakan Bapak. Halo sobat semua. Perkenalkan saya Wintoro. Saya adalah Ketua Umum Balai Budaya dan Kebangsaan Omah Serawung Semarang yang concern dalam bidang kebudayaan dengan muaranya untuk menggerakkan ke kebangsaan. Mungkin itu aja dulu. Keren sekali ya Bapak ya. Nah teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas di kebangsaan dalam kebinekaan, Bapak. Nah, saya mau menanyakan Bapak di sini kan untuk generasi kan berbeda-beda ya Bapak ya. Nah, tantangan apa sih yang biasanya muncul di saat menyatukan orang dengan latar orang yang berbeda-beda begitu Bapak? Ya. Tantangan menyatukan orang dengan berbeda-beda itu pasti sudah tantangan karena orang berbeda, karakter yang berbeda, karakter orang, sukunya berbeda, agama berbeda, dari sisi ekonomi berbeda. Menyatukan itu sudah merupakan suatu tantangan atau problematika karena kadang orang bilang wah nggak apple to apple. Menyatukan dalam perbedaan itu menurut saya tantangan itu harus ditaklukkan karena yang namanya kebinekaan itu keniscayaan ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu tuh bineka. Kita lihat aja dunia itu nggak ada semua itu padang pasir, semua ada hutan tropik, ada subtropik, ada yang gurun, ada yang kepulauan, ada yang benua. Manusia juga rasnya macam-macam ya, binatang macam-macam. Nah, tapi bagaimana perbedaan yang sudah merupakan suatu yang keniscayaan itu bisa disatukan? Tentu ada tantangannya. Ada tantangan sendiri. Makanya yang kita cari adalah titik temunya. Dalam kebinekaan itu pasti ada titik temu. Nah itu yang harus kita cari. Titik temu itu ya yang baik. Misalnya kepentingan bersama. Misalnya Indonesia ini jelas. Kita ini kepulauannya kalau dicopot itu mulai dari London sampai Moskow itu jaraknya. Kita secara kesukuan orang kita itu macam-macam. Mulai dari yang Aceh sampai yang Melanosoid di daerah mulai Flores sampai Papua. Sampai ujungnya. Ya, orangnya kita ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Batak, macam-macam. Nah, bagaimana menyatukannya? Ya tentu saja kita cari titik equilibriumnya, titik temunya yang mewakili basic need mereka. Kenapa saya harus menjadi satu?
Nah, gitu ya Bapak ya. iya. Harus ditemukan titik temunya Iya. di berbagai-bagai negara. Yang ngikat, Iya. yang ngikat Yang menyatukan. sebagai negara bangsa itu apa? Nah, dari semua itu kan mesti ada contoh ya Bapak ya. Untuk contoh kegiatan yang berhasil nyatuin semangat kebangsaan dan keberagaman Bapak. Bisa Contoh jelaskan Bapak? kebangsaan, keberagaman itu nggak usah terlalu muluk-muluk tinggi ya. Kebangsaan itu bisa dimulai dari tingkat paling basis. Minim dulu ya Bapak ya. Iya, kita di RT aja. Tingkat kebangsaan tuh jangan selalu persepsinya nasionalisme kebangsaan itu adalah angkat senjata perang melawan penjajah. Itu pola pikir lama. Kebangsaan itu boleh ditafsir ulang dok. Zaman sekarang ya kebangsaan itu adalah bagaimana kita menciptakan sinergi yang baik antar elemen yang berbeda itu menuju kebaikan. Bangsa ini supaya baik bagaimana? Ya saling sinergi. Antara kaya dan miskin sinergi. Antara kelas pedagang, kelas pegawai, seniman, petani, buruh. Itu bisa bersinergi sehingga negara ini bisa jadi negara maju. Kesamaan ya Bapak ya. Iya, kesamaan tujuan tadi dalam negara bangsa. Kita diikat oleh yang namanya ideologi. Ideologi kita apa? Jadi yang menyatukan Indonesia ini apa sih? Ya, yang menyatukan Indonesia itu ya mimpi yang sama. Netral dan Iya, kalau kamu ditanya coba, orang Indonesia itu kayak apa? Prototipnya sulit. Orang Indonesia itu ya bineka. Enggak terus Bineka Tunggal Ika. iya, orang Indonesia itu mancung, matanya biru, kulitnya agak keputihan, ya itu ada sebagian bangsa kita yang keturunan dari Eropa. Tetapi bangsa kita ada yang sipit, berkulit putih, kuning, ada yang agak hitam, kecoklatan, macam-macam. Nah, agamanya macam-macam, ekonominya macam-macam, pendidikannya macam-macam, yaitu disatukan dalam sebuah negara bangsa dengan ideologi yang menjamin kesetaraan, keterbukaan. Nah itu Pancasila. Nah, itu mimpi Pancasila itu sebenarnya kan manifestasi dari mimpi kita. Nah, orang diikat oleh itu tadi. Ya, sehingga orang dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Rote sampai Miangas yang berbeda-beda, bahkan satu pulau dengan pulau lain harus naik kapal. Tetapi tetap kalau sepak bola atau badminton mereka bisa militan belain Indonesia. Karena apa? Karena ketika menghadapi luar kita langsung menjadi Indonesia. Walaupun kalau dalam sepak bola pada tawuran. Tapi ketika kita sudah bicara atas nama nation, bangsa, kita langsung ingat itu. Menyatu ya? Iya, bineka. Tapi kita disatukan oleh Indonesia. Nggak ada prototip Indonesia itu bentuknya yang nggak gimana manusia Indonesia. Manusia Indonesia bineka itu macam-macam. Bukan diwakili oleh satu golongan. Ya toh, apakah orang Indonesia itu berarti kalau orang luar baru pertama kali ke Indonesia ke Bali, wah orang Indonesia itu berarti Hindu, berarti tubuhnya sekian. Enggak, Indonesia itu macam-macam. Bermacam-macam. Ketemunya orang Katolik, nanti kira Indonesia produknya Katolik. Padahal Indonesia luas sekali, itu baru ketemu di teritori kecil. Di kota kecil. Iya, banyak belum sekali. Yang luas, iya. Pak, ya. Nah, dari sini kalau bicara soal kebangsaan, menurut Bapak anak muda zaman sekarang tuh paling perlu diajak ngobrol itu tentang apa Bapak? Selain bola ya Pak? Iya. Bola kan biasanya langsung pada semangat semuanya gitu Bapak. Gen Z ya. Iya. Kita sama Pak generasinya. Kalau generasi muda itu ya hobinya apa? Senengnya apa? Itu yang kita ikutin. Jadi kita itu tutwuri handayani kalau dalam bahasa Jawa itu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya ada peribahasa Jawa yang sebenarnya luar biasa. Tapi sekarang udah banyak ditinggalkan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, tutwuri handayani. Gitu. Di depan sebagai pemimpin itu nggak harus jadi tertinggi di keluarga. Kita menjadi teladan.
kepala keluarga ya Bapak. Iya, menjadi teladan dulu untuk anak istri, teladan yang baik, gitu. Jadi berbangsa ya dimulai dari yang kecil, mulai dari keluarga. Kalau lewat di gang kampung, bukalah kaca pintu mobil. Pak Lek Karya, monggo, derek langkung. Loh iya, loh itu berbangsa yang paling kecil. Unggah-ungguhnya. Iya, berbangsa yang paling kecil itu jangan terminologi selalu perang. Iya. Mengenal sesama di RT RW, bersinergi. Bermusyawarah. Iya, gotong royong bangun apa, membersihkan selokan, itu sudah berbangsa. Kita bersinergi dengan yang berbeda. Benar sekali Bapak. Iya. Di sini kan baru di 17 Agustus banyak banget yang gotong royong, iya. bersih-bersih. Waktunya ngumpul gitu Betul, Bapak. betul. Masyarakat satu sama masyarakat lainnya. Iya. Gitu, Bapak. Nah, dari 17 Agustus ini kan kita bisa menyatukan Iya. kayak bersih-bersih untuk menghias kampung. Iya, betul. Biar kelihatan membanggakan nih kampungnya sendiri begitu Bapak. Nah, selanjutnya Bapak, menurut Bapak gimana caranya bikin orang nggak cuma bangga sama kebudayaannya sendiri Bapak? Kayak ini kan 17 kan merdeka Iya. gitu ya Bapak ya. Tapi juga mau mengerti budaya orang lain. Nah, gitu, Bapak. itu. Jadi harus saling menerima. Iya. Budayanya itu nggak cuma kita aja begitu Bapak. Ya, kebanggaan pada budaya sendiri itu penting, tetapi tidak membabi buta. Kita harus tetap terbuka terhadap kebudayaan luar. Kita kalau ngelihat sejarah ya, sejarah bangsa Indonesia itu kan bangsa yang sangat terbuka kita itu. Budaya pertama kali ada kerajaan Tarumanegara, Kutai. Kita banyak dipengaruhi oleh budaya India, makanya banyak candi-candi. Nenek moyang kita itu adaptif, Iya. ya. Benar Bapak. Budaya dari sana di Indonesia kan. Kita tidak menelan mentah-mentah budaya dari India itu. Iya benar. Makanya kalau kamu lihat wayang Semar, Gareng, Petruk Bagong di India tidak ada. Hanya di Indonesia. Hanya di Semar, Indonesia. Gareng, Petruk Jadi itu Bagong. bukti nenek moyang kita itu lentur, adaptif, terbuka. Jadi kita itu bangga dengan kebudayaan sendiri. Tetapi kalau yang baik-baik ya nggak apa-apa. Gitu loh. Baik itu nanti biasanya ada proses membumikan. Jadi kearifan lokal kita itu kalau dari nenek moyang itu seperti itu. Jadi mengenalkan budaya lain ke iya. biar meluas global juga ya Bapak. Iya, jadi kita nggak usah anti karena supaya kita itu warga dunia. Kita juga harus mengenal budaya lain. Kalau kita manusia bineka, kita itu akan menjadi punya kebijakan, wisdom. Kalau kita itu serawung, kita akan mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Budaya lain juga harus kita kenali. Yang baik-baik bagaimana itu kalau bisa kita ambil yang baik, positifnya kita pakai. Tapi bukan berarti terus kita ambil mentah-mentah, kemudian ini kita buang yang lokal. Biasanya sejarah sudah membuktikan itu terjadi proses pelokalan. Ya, sama budaya sendiri. Gitu. Nah, kalau budaya sendiri, ya itu PR kita, jangan sampai melupakan budaya asli. Iya, tapi yang konteks pertanyaan tadi kan bagaimana kita mensikapi pengaruh budaya luar kan. Nah, budaya luar sejauh itu masih sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ya kita belajar dari nenek moyang aja. Untuk berkembang juga bisa. Iya, yang penting kita tetap ada proses menyesuaikan dengan di mana bumi dipijak. Nah, itu biasanya ada proses melokalkan menyesuaikan diri. Iya. Baik Bapak, wah luar biasa sekali nih Bapak perbincangan kita hari ini. Iya. Terima kasih Bapak Tarsisius Wintoro atas cerita dan pandangan dan inspirasinya tentunya. Ya, terima kasih. Bapak. Semoga pesan yang Bapak sampaikan bisa menjadi pengingat kita semua agar bisa menerima budaya lain yang sekiranya itu baik buat kita, kenapa kita tidak bisa menerima gitu Bapak. Kita nggak cuma merdeka juga Bapak, tapi kita harus mengembangkan atau meluaskan budaya kita juga ke orang lain dan kita juga harus menerima. Jadi gini, intinya take and give. Iya, take and give. Yang baik
ya enggak apa-apa gitu. Selagi positif Mempengaruhi budaya kita. Budaya kita itu keroncong aja itu dari Portugis. Kita itu ya semua itu banyak pengaruh dari luar, jadi kita nggak boleh anti luar. Ya, budaya itu meluas. Iya, tapi juga kita jangan minder. Budaya kita ya kita ekspor keluar, jadi Dikenalkan juga. kontra narasi. Jadi ya kenapa tidak gitu loh, budaya gamel itu sekarang kan banyak bule-bule seneng gamel. Itu Gitu. kekuatan untuk menyatukan kebangsaan. Iya, juga, Bang. dangdut itu sekarang banyak disukai di luar negeri. Iya. Nah, itu kan dangdut itu ada unsur lokalnya, tapi yang alat-alat itu kan dari Eropa banyak. Iya. Ada organ, ada gitar, listrik, ya. Tapi yang lokal ada suling, ada alat apa lagi itu kalau yang di dangdut pantura itu. Tapi ketika mereka disinergikan, diberi nyawa, dangdut itu orang luar negeri pun bilang dangdut itu Indonesia, gitu loh. Dan banyak bule sekarang coba di YouTube tuh dicari. Dangdut Indonesia Jawa. Ya, Banyak itu seperti itu. orang bule, orang negro itu banyak yang nyanyi dangdut. Nah, jadi kita itu sebenarnya dalam budaya itu biasa tukar-menukar gitu. Tinggal kuat-kuatan pengaruhnya aja. Menyikapi Ya. karena media sosial itu kan meluas. Ya. gitu, Pak. Dari media sosial satu ke media sosial Ya. lainnya itu sangat meluas sekali. Iya. Bapak, dari Indonesia sampai ke negara-negara lainnya. Iya. Begitu Bapak. Nah, untuk di keberagaman ini kan menjadi kekuatan kita semua untuk mempersatukan bangsa. Untuk di sini ada yang ingin disampaikan lagi Bapak untuk pemirsa lainnya? Ya, jadi keberagaman itu sesuatu yang sudah apa ya, keniscayaan ya. Kita lahir itu dari harmonisasi antara laki-laki dan perempuan. Dunia itu tidak isinya laki-laki aja, tidak semua perempuan aja homogen. Jadi bineka itu Tuhan itu sudah ngasih contoh. Iya benar Bapak. Justru sinergi dari plus dan minus tuh regenerasi Menjadikan kan. satu, iya. Nah, ketika kita lahir, Mbak bisa minta jadi orang Jawa? Nggak tahu. Tidak tahu Bapak. Mbak bisa minta jadi orang Islam, orang Katolik, orang Afrika? Nggak ngerti. Makanya kita nggak usah saling menghina. Benar sekali. Kita menghina kalau kita dulu lahirnya di tempat kita yang kita hina gimana? Kita Wong bisa kita memilih itu gitu. semua agama itu warisan. Kita tumbuh dalam lingkungan tertentu, kita ngikutin itu. Makanya nggak usah lah. Budaya juga begitu. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Maha Bhineka itu semua dari sono. Dari Sono itu menciptakan segala sesuatu udah Maha Bhineka. Habibie. Langit aja isinya bintang macam-macam, Iya. tumbuhan macam-macam. Jadi Bhineka itu sesuatu yang alami, sesuatu yang keniscayaan. Jadi sekarang PR kita adalah bagaimana mensinergikan sesuatu yang berbeda itu menjadi sesuatu yang positif, yang berdampak pada kemanusiaan, Menjadi kesatuan. berdampak pada bangsa dan negara ini loh, Ben. Lebih maju lagi gimana? Untuk berkembang lebih pesat begitu ya Bapak. Betul, gitu. Baik Bapak. Nah, Sobat Poditi di sini sudah disampaikan sama Bapak Win. Untuk di sini kita harus saling menerima bangsa satu ke bangsa lain. Ya. Gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Sobat Poditi, jangan lupa bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika itu dimulai dari kita sendiri, Bapak. Betul, begitu betul, Bapak. betul. Dari hal yang sederhana, kecil begitu Bapak. Nggak usah sesuatu yang untouchable, sesuatu dari kita. Dari yang kecil seperti kita menghayal ya Bapak ya. Nah begitu masih dalam rangka kemanusiaan PMI Kota Semarang. Yuk Sobat Poditi, kita sama-sama sukseskan bulan kemanusiaan PMI Kota Semarang dengan cara berdonasi melalui rekening di bawah ini. Sekian dari podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Poditi Podcast for Humanity. Untuk di episode berikutnya. Sampai jumpa kembali.